Bapak Ibu umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat datang Romo, selamat datang untuk kita semua di tempat yang sudah kita sediakan bersama. Sebagai informasi yang pertama yang perlu saya sampaikan, sebentar ada penerimaan abu. Untuk itu Bapak Ibu yang sudah menerima abu di hari Rabu Abu kemarin, untuk tidak lagi menerima pada malam hari ini. Jadi abu yang disiapkan ini untuk Bapak Ibu yang kemarin hari Rabu, yang kemarin hari Rabu Abu tidak mengikuti perayaan misa Rabu Abu. Kemudian yang berikutnya, pada saat ini kita sebentar lagi akan mengikuti perayaan Ekaristi Kudus. Sebelum itu saya serahkan mic ini ke Bapak K.I. Presiden untuk menyerahkan semua apa yang menjadi keluh kita bersama kepada Bapak Pastor melalui Bapak Presiden. Yo, kita maromo kita atau DT Ulu Ele Bailau umat pro kiki soldia. Dia kita main ngahana dia kelompok KBG Bunda Segala Bangsa. Dan ini kami maromo kita atau tuku komo kami terele nomori terjaring tete. Dengan kami menuju apele. Bate ko bangga kami, panggil wae kami, di kulima kami tidak di A. Menurut ano maromo pada keluarga kami ona kelompok ya manga atam beti atam neke atam sune dengan kita belen mori belu nemeku pia ona jahat pada sira atam beti dia kami umat serani kelompok Bunda Segala Bangsa neki beki mokolo sama rambut ngaji belen mori dengan teria kami semua dia terang kita maromo yo kepok yo Bapak, aku kole bali di akamping itu kole kamping ma ketua KBG itu pengurus KBG gitu kole sanggen bekti sadi CKBG Bunda Segala Bangsa. Wali dia sama-sama di kampung Morin, ay lebar kampung Morin, ite mangarangan nati waki, kudu sama-sama tiba sakramen Tura Agus Tesondeko, Agus sakramen Ekaristi, kudu ite ngelok waki, ngelok wakar. Mose one cakang puasa, lut misa pekan suci aku paskan tong ho'o agung gelok naik bega berkat nemorin manga one mose dikte mose hanang koe mose cama-cama ne kilo one KBG one wilayah one paroki agu one mose cama-cama le terso latan kapulite latan tiba dite te macalah pola kutiban kapute paulaku pola te gomal latan kapulite latan tiba dite sama-sama one mane beho masalah wali dia. Dalam misa kudus ini selain kita mendoakan intensi kita masing-masing, kita juga mendoakan intensi ini. Mohon keselamatan jiwa dari Arba Opa Laurentius Laro, Oma Maria Margareta, Bapak Herlemus Ega, Oma Agnes Gatang, Adik Juvensius, Adik Juvensia, Anak Yosef Verong, Opa Yohanes Gasa, Oma Maria Nagu, Opa Yosef Anggu, Oma Paulina Pau, Opa Pius Ando, Oma Martina Lako, Om Tarsisus Arman, serta semua keluarga yang telah meninggal. Semoga arwah mereka diterima dan boleh berbahagia bersama para kudus dalam surga. Kita juga mendoakan semua anggota keluarga besar kita dari KBG Bunda Segala Bangsa yang sudah meninggal.
supaya boleh berbahagia bersama para kudus dalam surga dan menjadi pendoa bagi keluarga dan kita semua yang mereka tinggalkan. Mari kita semua berdiri, kita memulai misa kita ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Jubilate nomor 248. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, tandaskan kami menghadap padamu. Tanpa maaf, tanpa benda, tanpa ampun yang melimpah, pandaskan kami menghadap padamu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ketua KBG bersama pengurus KBG, Bapak dan Mama, saudara dan saudari, orang-orang muda serta anak-anak, keluarga besar KBG Bunda segala bangsa yang saya kasihi dalam Allah Tritunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Selamat malam. Apa kabar? Baik, luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Kita sudah menerima sakramen tobat. Melalui sakramen tobat, kita menerima berkat-berkat baru dari Tuhan. Kita memasuki perayaan Ekaristi. Melalui perayaan Ekaristi, Tuhan menganugerahkan berkat-berkat baru juga kepada kita. Karena itu, mari kita kembali menyiapkan hati untuk menerima berkat-berkat baru dari Tuhan melalui perayaan Ekaristi pada sore malam hari. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Jubilate nomor 258. Mohon Ampun kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami sudah bersalah, tak hendak mendengar kata-Mu, tak sudi membalas cinta-Mu. Mohon ampun kami orang berdosa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, perkenankanlah kami anak-anak-Mu sebagai pengikut Tuhan Yesus hidup dalam masa Prapaskah tahun 2026 ini dengan hati yang pantas. Kuatkanlah kami agar mampu menentang kuasa kejahatan. Semoga kami dapat menyangkal diri dan menemukan kekuatan karena berpuasa dan berpantang. Terimalah ucapan syukur kami, karena pada sore dan malam hari ini kami mendapat berkat-berkat baru dari-Mu melalui sakramen tobat dan sakramen Ekaristi. Dengan berkat-berkat baru yang kami terima pada sore malam hari ini, maka kami hidup dalam masa puasa, merayakan Pekan Suci dan Paskah tahun 2026 ini dengan hati yang pantas. Berkatilah kami anak-anak-Mu di KBG Bundama segala bangsa ini, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir, baik yang tinggal bekerja belajar di sini maupun yang tinggal bekerja belajar dan kuliah di tempat lain. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan kami supaya memperoleh hasil yang baik pada waktunya. Berkatilah pelajaran dan perkuliahan anak-anak kami supaya bisa selesai pada waktunya. Berkatilah orang-orang sakit, orang-orang lanjut usia, dan mereka semua yang melayani, merawat, dan memperhatikan orang-orang sakit, orang-orang lanjut usia. Berkatilah ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang mau melahirkan, supaya mereka dan bayi mereka sehat, dan pada saatnya bisa melahirkan dengan selamat. Terimalah jiwa-jiwa semua anggota keluarga besar kami di KBG ini yang sudah meninggal, untuk boleh berbahagia bersama para kudus-Mu di surga, dan menjadi pendoa bagi keluarga dan kami semua yang mereka tinggalkan. Berkatilah rumah kediaman ini dan rumah-rumah kediaman kami. Berkatilah kami semua yang tinggal di dalamnya dan siapa saja yang datang bertamu dalam rumah-rumah kami. Jauhkanlah rumah-rumah kami dari bahaya kebakaran, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk.
Koyakanlah hatimu dan jangan pakaian. Pembacaan dari kitab Nubuat Yoel. Tuhan bersabda, sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah, pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di manakah Allah mereka? Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan berbelas kasih kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Jubilate nomor 81. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Damaikanlah dirimu dengan Allah. Sekarang inilah hari yang tepat. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuatnya menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Saint Joseph, kami semua bersyukur karena kami anak-anak-Mu pada sore malam hari ini berbalik kepada Tuhan melalui sakramen tobat dan sakramen Ekaristi. Bapak dan Mama, saudara dan saudari, orang-orang muda, serta anak-anak, keluarga besar KBG Bunda Segala Bangsa yang saya kasihi. Tuhan mengundang kita untuk menerima dua sakramen, sakramen tobat dan sakramen Ekaristi.
dua sakramen yang kita terima pada masa Prapaskah tahun 2026, tahun pengharapan, berjalan bersama dalam pengharapan, beriman, bersaudara dan misioner, berguna supaya kita mengisi masa puasa, merayakan pekan suci dan Paskah tahun ini dengan hati yang bersih. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mengajak kita, umat Tuhan di KBG, Bunda segala bangsa ini, untuk berbalik kepada Tuhan dengan berpuasa. Puasa yang kita lakukan adalah usaha untuk berbalik kepada Tuhan. Jadi kita semua ini harus berbalik kepada Tuhan. Saya, Bapak dan Mama, saudara dan saudari, orang-orang muda serta anak-anak, kita semua mesti berbalik kepada Tuhan. Mengapa kita harus berbalik kepada Tuhan? Karena kita sudah jauh dari Tuhan. Kita ini sudah jauh dari Tuhan. Ada dua alasan mengapa kita jauh dari Tuhan. Alasan yang pertama, bahwa memang keadaannya seperti itu, bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tuhan maha kuasa. Kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah, penuh kelemahan. Kalau kita bandingkan langit dan bumi, Allah itu, Tuhan itu langit, kita bumi, jauh. Jadi itu alasan pertama mengapa kita jauh dari Tuhan, karena memang kenyataannya begitu, Allah pencipta maha kuasa, lalu kita adalah ciptaan, kita penuh dengan kelemahan. Lalu alasan yang kedua, mengapa kita jauh dari Tuhan? Karena dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kita itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita sudah lemah, makhluk ciptaan, penuh dengan kekurangan, kita buat dosa lagi. Itu yang buat tambah jauh, tambah kita tarang. Lebih jauh dari langit dan bumi karena dosa-dosa kita. Saya berjawab, pokoknya jalan itu kesan. Kalau pikiran itu masih di jalan yang baik, tidak apa-apa. Tapi kalau dia sudah di luar jalan yang baik, itu yang buat dosa karena pikiran. Kita duduk sopan di sini, tapi kita punya pikiran keliling dunia. Jauh dari Tuhan, badan kita dekat dengan Tuhan, tapi kita punya pikiran jauh. Nah, karena dosa kita, dosa karena pikiran, dosa karena perkataan. Kadang-kadang saya mungkin buat lucu, buat orang tertawa, tapi buat lucu, buat orang tertawa dan tersinggung. Nah, ada tersinggung, ada sakit hati dia. Tidak ada guna dia buat lucu, buat orang tertawa, tapi ada yang jengkel, ada yang sakit hati, ada yang tersinggung. Nah, kata-kata kita yang membuat kita berdosa. Dosa karena kelalaian, kita lalai untuk buat baik, kita tunda untuk buat baik. Dosa kita lalai, dosa karena kelalaian. Kalau Bapak Mama kepastoran, kalau Bapak Yaya ini ketua KBG kepastoran, belum duduk saya langsung tanya misalnya, itu ada perlu apa? Mungkin itu bilang, ini Romo tidak baik. Kami belum duduk, dia sudah tanya. Atau kami barusan duduk, dia langsung tanya. Kenapa saya langsung tanya? Itu kan mungkin kebutuhannya mendesak. Kebutuhannya mendesak itu adalah minyak suci. Kalau kita terlambat, akhirnya kemudian dia membutuhkan pelayanan sakramen pengurapan orang sakit,
atau menyusui terlambat. Kita lalai untuk berbuat baik. Nah, kelalaian dalam berbuat baik adalah dosa. Kemudian yang berikutnya dosa karena perbuatan kita. Kita tahu bahwa dosa, tetapi kita tetap buat. Kami dulu waktu SMP Seminari Kisol, kami datang dari kampung dari Jawong, tidak ada kelapa di sana. Begitu masuk di seminari kita lihat, ada kelapa muda. Kita mulai telan air liur, ada kelapa muda ada. Kemudian kita coba-coba panjang, tapi karena takut jatuh kita buat tanda salib dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Panjang. Nah, kita mau melibatkan Tuhan Allah dalam mencuri buat jahat. Nah, kita mau dilindungi, kita takut jatuh, kita buat tanda salib. Kita tahu bahwa itu dosa, tapi kita coba-coba berlindung, minta bantuan Tuhan. Dosa karena pikiran, dosa karena perkataan, dosa karena kelalaian, dosa karena perbuatan. Dosa-dosa itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Maka kemudian Nabi Yoel mengajak kita untuk berbalik kembali kepada Tuhan dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada kita semua umat Tuhan di KBG Bunda Segala Bangsa ini, karena pada sore malam hari ini kita semua ada di rumah ini, ada di kemah ini, kita mau berbalik kepada Tuhan. Mulai saat ini kita semua yang sudah berbalik kepada Tuhan, kita didamaikan dengan Allah. Kita didamaikan dengan Allah. Kita didamaikan dengan sesama. Kita didamaikan dengan Allah, kita didamaikan dengan sesama. Maka sebentar sebelum terima komuni ada doa damai. Doa damai. Setelah doa damai kita bilang, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Kita mengucapkan salam dan kita hidup dalam damai Tuhan. Masa Prapaskah 2026 ini kita isi dengan membagi damai Tuhan. Santo Paulus dalam bahasan kedua tadi mengajak kita, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Hidup kita, seluruh keberadaan kita ada untuk berdamai. Berdamai dengan diri kita sendiri. Kita sudah mengaku dosa-dosa kita. Tinggalkan dosa-dosa kita. Jangan lagi persalahkan diri kita sendiri. Kita sudah tinggalkan dosa-dosa kita. Kita jangan persalahkan sesama. Kita sudah tinggalkan dosa-dosa kita. Kita jangan persalahkan lagi Tuhan. Kita berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan anggota keluarga kita, warga KBG kita, sesama yang pernah menyakiti hati kita. Kita berdamai. Kita didamaikan dengan Allah dan dengan sesama setelah kita meninggalkan dosa-dosa kita. Tuhan menganugerahkan damai ke dalam hati kita yang tidak kelihatan. Hati kita tidak kelihatan, dan justru Tuhan hadir dan tinggal dalam hati yang tidak kelihatan, di tempat yang tersembunyi. Dalam hati kita yang tidak kelihatan, dalam hati kita yang tersembunyi, Tuhan hadir untuk membawa damai. Bawa damai. Dan damai itu bukan untuk diri kita sendiri. Damai itu harus kita bagikan kepada sesama dalam hidup kita sehari-hari. Kita membagi damai Tuhan itu pertama melalui memberi sedekah. Ada 3 kewajiban. Tuhan Yesus dalam Injil menyebut kewajiban agama. Ada 3 kewajiban agama kita. Pertama, memberi sedekah. Beri sedekah, beri kolekte, beri derma, beri sumbangan. Nanti akan dibagikan amplop APP. Setiap tahun kita bagi amplop APP, kita terima amplop APP itu
lalu kemudian kita mengisi uang aksi puasa pembangunan. Kita berpuasa, kita kurangkan sedikit makanan, kurang makan. Nah, kalau selama ini kita ikut misa hari Minggu tanggal 22, Romo Pice bandingkan bahwa kalau masa biasa kita makan itu tingginya seperti pocondeki tingginya kita punya makanan. Coba masa puasa ini kurang sedikit dari pocondeki. Jangan begini, masa puasa kita seperti pocondeki, kemudian tambah lagi seperti pocolando, yang kedua tambah lagi seperti pocolando lagi. Tidak ada masa puasanya di situ. Kita tidak bisa memberi sedekah. Karena kenapa tidak bisa memberi sedekah? Memberi derma. Karena sama saja penuhnya kita. Padahal kalau kita kurangkan sedikit dari kekurangan itulah yang kemudian akan kita bantu mereka yang tidak bisa makan 3 kali sehari. Nah, tidak bisa makan 3 kali sehari, tidak ada. Kita kurangkan sedikit, kita membantu sesama yang berkekurangan, memberi sedekah. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, kalau sudah berikan, jangan apa yang dilakukan oleh tangan kiri, jangan diketahui oleh tangan kanan. Jangan diketahui oleh tangan kanan. Kita melakukan memberi sedekah itu bukan supaya dipuji dan dilihat, oh dia itu mantap, hebat. Nah, kalau orang puji gitu, dia mantap, hebat. Selesai upahnya di situ, tidak dapat upah lagi dari Bapa yang melihat yang tersembunyi. Itu kewajiban agama yang pertama. Dengan damai yang kita terima dari Tuhan, kita berbuat baik, kita memberi sedekah. Lalu kemudian damai yang diberikan oleh Tuhan yang kedua, kita berbuat baik, kita berdoa. Kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita, dan kita kembali memohon berkat baru dari Tuhan. Ada orang tanya saya, Romo, saya malas sekali untuk berdoa. Saya bilang gini, Ite malas berdoa karena Ite tidak punya kesulitan dalam hidup. Ite rasa bahwa Ite semua bisa tanpa minta bantuan Tuhan, apalagi minta bantuan susah. Saya selalu berdoa karena saya banyak hal saya tidak bisa buat. Saya selalu minta bantuan orang. Saya minta bantuan ketua KBG. Baru-baru ini saya beritahu ketua KBG bahwa kalau tidak hadir ikut rapat pleno paroki dari ketua KBG nanti dan umat dari KBG itu dapat sanksi. Kalau ada pelayanan di kantor sekretariat, kalau ada minta misa kecuali berkat jenazah dan minyak suci, mesti minta rekomendasi dari Romo Piket di Borong. Kenapa saya buat itu? Karena saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya tidak bisa berjalan sendiri. Ada 108 KBG di paroki Santia Sekti Soli dan membutuhkan pastor paroki yang ada di tempat, tidak ada ketua KBG. Ketua KBG itu pastor paroki di tempat. Saya tidak punya umat. Bapak Yahya yang punya umat. Maka kemudian saya minta hadir ketua KBG. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Maka kemudian dalam doa itu kita tidak bisa bekerja, kita memohon bantuan Tuhan. Kita bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang kita terima, dan kita memohon berkat-berkat baru dari Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu berdoa ini kembali seperti kata Tuhan Yesus, bukannya seperti yang dilakukan orang munafik. Orang munafik itu kan buat supaya dilihat orang. Begitu dia lihat orang jalan di luar, dia pergi doa, sudah doa di jalan raya. Kalau kita lihat di media sosial, ada yang pergi doa di jalan raya lah, doa sampai macet lalu lintas karena doa. Padahal ada tempat ibadah, dia juga pergi doa di jalan raya. Itu doa yang orang munafik. Kita tidak mau seperti itu. Kita doa dari hati, kita bersyukur untuk berkat Tuhan dan mohon berkat baru dari Tuhan. Maka Tuhan yang melihat yang tersembunyi itu akan memberikannya kepada kita, memberi upah. Lalu kemudian kewajiban yang ketiga adalah berpuasa. Berpuasa. Kita melakukan puasa untuk ikut ambil bagian dari penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini menderita. Menderita untuk menyelamatkan kita, maka kita juga tahan lapar, tahan haus untuk
ikut ambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita sudah mendapat berkat-berkat baru dari Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi, kita sudah tinggalkan dosa. Kita mengisi masa puasa dengan hati yang bersih, merayakan Paskah tahun ini dengan hati yang pantas, dan kita berjalan bersama menuju Sinode 4. Sinode 4 nanti kita laksanakan mulai tahun 2027 sampai 2036, selama 10 tahun. Persiapannya kita mulai dari sekarang. Maka ada banyak kegiatan yang kita lakukan selama tahun 2026, tahun persiapan Sinode 4 untuk 10 tahun ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita semua berdiri, kita nyatakan iman kita dalam doa. Aku percaya akan dari situ yang akan datang mengadakan hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Bila kita mau benar-benar bertobat, maka Tuhan akan menaruh belas kasih kepada kita. Maka marilah kita berdoa bersama kepada Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, doronglah kiranya agar gerejamu bertobat dan memperbaharui diri, supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepadamu. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita, ya Bapa, semoga masa Prapaskah ini mendatangkan rezeki bagi para papa, sehingga tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan, dan papan, berkat amal baktimu. Marilah kita mohon. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, gerakanlah hati kami pada masa Prapaskah ini, sehingga kami benar-benar mengingkari dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan dan kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Allah Bapa, sumber kejujuran dan keadilan, kerukunan dan kedamaian, kami mengakui kelemahan, kemiskinan, dan kecondongan kami menyombongkan diri di depan orang. Ampunilah kami, dan dengarkanlah permohonan-permohonan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk persembahan. Jubilate nomor 94. Terimalah persembahanku, hidup ini.
Sedia mengabdi Kau hingga selamanya. Terimalah persembahanku, roti dan anggur murni, lambang karya dan korban kami dalam hidup ini. Tuhanku Bapa, berkatilah umat-Mu yang mempersembahkan diri ikhlas tanpa pamrih. Terimalah persembahanku, roti dan anggur murni, lambang karya dan korban kami dalam hidup ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, pada masa prapaskah, masa puasa, masa tobat ini, kami mempersembahkan roti dan anggur dan memohon kepadamu kekuatan agar mampu mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan amal kasih. Bersihkanlah kiranya kami dari segala dosa, supaya layak merayakan sengsara Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan layak ya Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Bapa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat ini, yaitu kesempatan menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan amal bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu, membina kami untuk menghayati kasih karunia-Mu itu sepenuhnya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu kami memandangkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh askar surgawi.
yang tak henti-hentinya bernyanyi. Jubilate nomor 119. Kudus, kudus, lah Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Monsinyur Cyprianus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai kesatuan sedang kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita memberikan salam damai Tuhan kepada mereka yang ada di sekitar kita. Ya anak domba, ku dan cinta termurni, kasihanilah kami yang datang padamu, ya anak domba, kurban cinta termurni, kasihanilah kami yang datang padamu, ya anak domba, kurban cinta termurni, anugerahi kami damai yang sejati. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Bilate nomor 165. Aku rindu akan kedatanganmu di dalam hatiku. Biarpun aku tak pantas menyambut tubuh darahmu, aku rindu akan Tuhan, aku rindu akan kedatanganmu ya Tuhan. Aku mohon akan kerelaanmu menyucikan aku, karena aku tak suci menyantap tubuh darahmu. Aku rindu akan Tuhan, aku rindu akan kedatanganmu ya Tuhan. Aku akan kehidupan abadi yang terjanji, dengan menyambut santapan yang disiapkan bagiku. Aku rindu akan Tuhan, aku rindu akan kedatanganmu ya Tuhan. Ku percaya akan sabdamu yang membawa kehidupan. Saat ini sedang hamil. Aku serahkan diriku pada Bayi yang dikandungnya tetap sehat dan pada saatnya nanti bisa melahirkan dengan sehat. Dia sehat, bayi sehat dan akan Tuhan. berkatmu dengan Aku rindu akan kedatanganmu ya Tuhan. sehat. Yesus Kristus, Engkau menyatakan cinta kasih-Mu padaku. Kini ku balas cinta-Mu dengan begitu sendiri. Aku rindu akan Tuhan, aku rindu akan kedatanganmu ya Tuhan. Maka dalam banget kita mohon kepadamu turunkan berkatmu dengan limpahan kasih-Nya supaya selalu sehat, menyembuhkan dosa kita, dan berikan nasabnya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari santaplah tubuh dan darah Kristus, tanda kasih-Nya kepada umat-Mu.
datanglah kepadaku, kamu semua yang dalam derita. Mari santaplah tubuh dan darah Kristus, tanda kasih-Nya kepada umat-Nya. Kita berdoa berkat Tuhan untuk patung Bunda Maria, Rosario, buku doa, air dan garam yang sudah disiapkan ini. Bapa yang Maha Kudus, Roh-Mu telah melayang di atas air untuk menguduskannya dan menumbuhkan yang baik daripadanya. Curahkan Roh Kudus-Mu ke atas air ini supaya menjadi tanda kelahiran kami kepada kekudusan. Ya Allah Bapa, Engkau menumbuhkan segala hidup dengan air. Tumbuhkanlah kami kepada kesucian dengan perantaraan air ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Putra, Engkau menumbuhkan hidup ilahi di dalam hati manusia. Segarkan rahmat-Mu itu dalam hati kami dengan perantaraan air ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, Engkau menumbuhkan pertobatan dan penyucian di dalam hati manusia. Sucikanlah kami dari dosa dengan perantaraan air ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, supaya anak-anak-Mu yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan untuk patung-patung Bunda Maria ini. Allah yang Maha Kuasa, kami memuliakan Dikau karena Engkau telah berbuat yang besar kepada Santa Maria. Di dalam diri Santa Maria kami melihat betapa kaya belas kasihan-Mu untuk kami. Maka sudilah memberkati patung-patung Bunda Maria ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang akan tetap mengingatkan kami bahwa Bunda Maria, Bunda Tuhan Yesus adalah juga Bunda kami, dan bahwa kami boleh memohon bantuan Bunda Maria dalam tiap kesusahan kami. Semoga kami seperti Bunda Maria, setia mengikuti Tuhan Yesus, dan kelak mencapai persekutuan dengan Dia untuk selama-lamanya. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan untuk Rosario ini. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan mengakui bahwa Engkau telah dilahirkan dari perawan Maria sebagaimana diwartakan oleh malaikat. Maka dengan rendah hati kami mohon sudilah memberkati Rosario ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan juga anak-anak-Mu yang menggunakan Rosario ini untuk menghormati Bunda-Mu Maria. Semoga semua orang yang berdoa Rosario bersama Santa Maria sambil merenungkan misteri-misteri kehidupan-Mu, sengsara dan kebangkitan serta kemuliaan-Mu, memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang kekuasaan, kebijaksanaan serta kehendak Bapa yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan untuk buku doa ini. Tuhan dan Allah kami sudah memberkati buku doa ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan juga anak-anak-Mu yang menyimpan dan memakai buku doa ini. Semoga buku doa ini mengajak kami supaya dengan doa
kami mencari bantuan padamu, dan supaya kami semakin baik dapat melayani Dikau dan sesama kami. Kami mohon semua ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang belum sempat terima abu tanggal 18 Februari yang lalu, diberi kesempatan untuk datang terima abu seperti datang terima komuni, dan sambil mengikuti upacara penerimaan abu ini kita menyanyikan lagu-lagu. Ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami menghadap dengan kerendahan penuh kesah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Juru selamat, batu seni kekal, jalan ke surga, Gembala pemurah, sucikan kami dari noda dosa. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Kami memohon Allah Maha Rahim, sudi tiliklah susah jiwa kami, dan hapuskanlah segala salahnya. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat.
Bertaubatlah dan percaya pada Injil. 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 Selesai. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga sumber belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami telah menerima sakramen-sakramen-Mu dalam masa Prapaskah tahun 2026. Pada sore dan malam hari ini kami telah mendapat berkat-berkat baru melalui sakramen tobat dan sakramen Ekaristi, sehingga dengan hati yang bersih kami mengisi masa puasa merayakan pekan suci dan Paskah tahun ini dengan hati yang bersih. Berkatilah kami semua yang didoakan dalam misa kudus ini. Jauhkanlah segala macam mara bahaya, bencana, kecelakaan, gangguan-gangguan roh jahat. Teguhkanlah kami selalu dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Mungkin ada penyampaian dari Bapak Ketua KPU. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Bagus. Terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki. Ini yang keberapa rumah bisa di KBG? Oh ya, ini yang kedua kali. Ini yang kedua Bapak Pastor Paroki bersama kita di KBG ini. Jadi kami berterima kasih karena Romo sudah bersama kami kembali pada malam hari ini dari sore tadi. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Mama Ramli, Kakak Evi, karena sudah menyediakan tempat yang sangat layak untuk kita duduk bersama, untuk berkumpul di tempat ini pada malam hari ini. Kemudian ucapan terima kasih yang berikutnya kepada Bapak Ibu umat sekalian, kepada kita semua karena kita sudah berpartisipasi aktif dalam mensukseskan perayaan Ekaristi pada hari ini menjelang Hari Paskah tahun 2026. Secara khusus juga saya ucapkan terima kasih, mungkin ada dari umat sekalian yang tadi lebih punya andil lebih dari persiapan kita pada hari ini. Berikutnya saya juga mau menyampaikan kesimpulan akhir dari hasil pleno Romo. Ini karena ini pertemuan pertama pada malam hari ini kepada Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih saya bisa menyimpulkan bahwa hasil pleno kemarin tanggal 15 Februari tahun 2025 di pusat paroki Santo Yosef Kisol bersama Bapak Pastor Paroki, bersama Dewan Stasi, bersama Dewan Paroki Pusat, DKP, Dewan Keuangan Paroki, bersama Ketua Wilayah dan juga bersama Ketua KBG serta tokoh masyarakat yang sempat diundang. Kesimpulan akhirnya bahwa pelayanan pastoral di tahun 2026 ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Memang yang paling sensitif dari semua pembahasan yang kemarin itu, Romo, kurang lebihnya begitu, itu adalah menyangkut uang gesar. Uang gesar itu kemarin kembali diputuskan masih seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu 15.000 per bulan. Jadi harapan dari kami semua yang mengikuti pleno kemarin itu, bahwa nanti di tahun 2027, karena kita ada perencanaan pembangunan pastoran dan aula paroki, jadi di tahun 2027 nanti uang besarnya wajib 30.000 per bulan. Tujuannya untuk persiapan pembangunan aula paroki dan pastoral, itu tujuannya. Jadi itu adalah rencana jangka menengah mungkin. Kalau jangka panjang mungkin terlalu jauh, karena mengingat aula kita dan pastoran kita juga sudah sangat tua, maka rencana pembangunannya kalau saya boleh bilang bukan jangka pendek tapi jangka menengah, semoga di tahun-tahun 2029, 2030 sudah bisa dibangun. Maka dari sekarang atau dari tahun 2027, gesar yang berjumlah 30.000 per bulan itu nanti diwajibkan ke kita semua. Untuk tahun ini, karena mungkin memang kemarin itu belum ada penyampaian, Romo, gambaran tentang pembangunan itu secara detailnya. Untuk tahun ini masih 15.000 per bulan. Itu kesimpulan yang bisa, atau mungkin Bapak Pastor mungkin bisa tambahkan sedikit nanti hasil pleno kemarin. Kalau kesimpulan dari saya kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya saya juga mau menyampaikan kepada kita semua, masih cukup banyak Bapak Ibu, termasuk saya pribadi juga, yang belum menyetorkan gesar tahun 2025. Ya, dari tempat ini juga saya mohon sekali kesadaran kita semua agar gesar itu dikumpulkan paling lambat tanggal 28 Februari yang tahun 2025, supaya nanti diteruskan ke paroki paling lambat tanggal 10 atau 5 Maret sudah disetor ke paroki. Dan sekaligus gesar yang tahun 2026 bulan Januari dan Februari. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian sudah tahu semua. Kita masing-masing sudah mengetahui bahwa saya belum menyetor, silakan. Saya menunggu di rumah 24 jam. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Yang terakhir dari saya, Romo, kami umat KBG sudah menyiapkan hidangan makan malam bersama Romo pada malam hari ini. Jadi kami juga mengundang dengan hormat supaya kita tetap bersama di sini sampai seluruh rangkaian acara setelah makan malam selesai. Kurang lebih begitu, Romo. Dan yang terakhir lagi, saya menyampaikan permohonan maaf kalau misalnya ada kekurangan dari kami, umat KBG Maria Bunda segala bangsa, atas pelayanan kami. Mungkin dari Romo datang tadi sebelum jam 5 sampai dengan saat ini. Dari tempat ini saya secara pribadi sekaligus mewakili Bapak Ibu umat KBG Maria Bunda segala bangsa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, mari saya kembalikan. Terima kasih banyak. Kita berada dalam tahun Sinode 4 2026. Berkaitan dengan Sinode 4 2026 Keuskupan Rute, saya mau menyampaikan kepada Bapak Mama, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak. Isi ringkas, apa itu Sinode? Sinode adalah berjalan bersama di jalan Tuhan, bersama mencari kehendak Allah. Jadi kita berjalan bersama, tujuan yang sama. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita satu tujuan untuk menuju surga. Kita mesti jalan bersama, jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri-sendiri mudah tersesat. Tapi kalau kita jalan bersama-sama untuk tujuan yang sama sampai ke surga, itu Sinode. Bukan hanya kegiatan Sinode adalah cara kita menjadi gereja.
hasil yang diharapkan dari kegiatan sinode adalah perubahan nyata dalam hidup umat. Apa perubahan nyata? Perubahannya kalau selama ini jalan sendiri-sendiri, ikut kehendak sendiri, maka kedepannya mulai tahun ini kita mesti jalan bersama-sama di KBG. Tadi Bapak Yaya selaku Ketua KBG menyampaikan salah satu hasil sidang pleno atau rapat pleno adalah tentang kita gerakan syukur 1.000 rupiah sehari. Jadi hakikatnya gerakan syukur 1.000 rupiah sehari berarti 30.000 sebulan. Tapi sekurang-kurangnya 15.000 sekurang-kurang. Kalau itu lebih itu kan dari syukur kita, dari syukur. Nah, jadi gerakan syukur jalan bersama dengan tujuan yang sama mencapai surga. Nah, perubahan, kemudian pelayanan yang semakin tepat dan efektif dan pastoral yang jelas untuk masa depan. Pastoral yang jelas untuk masa depan itu tadi kita punya rencana. Kegiatan yang kita buat pada hari ini atau pada tahun ini, kita punya tujuan bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Kita itu buat itu rumah pastoral, kita buat itu aula paroki, kita buat itu sekretariat, bukan untuk kepentingan hari ini, tapi kepentingan ke depan. Kita buat satu kali untuk waktu ke depan. Saya nanti akan pindah, saya tidak bawa. Tengok pastoran pada aku milakui pom mica kamar laku ba muat aku ones panden ba laku pom tidak. Ini untuk masa depan, untuk kebersamaan kita, bahwa kita nanti buat banyak itu nanti adalah peninggalannya yang baik untuk kita. Lalu kemudian apa tujuan sinode 4? Menilai perjalanan pastoral di 10 tahun terakhir. Jadi kembali sebelum perayaan Natal waktu masa Advent, kita ada kegiatan KTKC untuk melihat apa hal-hal yang baik yang kita peroleh selama 10 tahun yang telah lewat, 2015 sampai 2025. Apa hal-hal yang baik? Nah, hal-hal yang baik yang antara lain yang kita alami adalah bahwa adanya perhatian terhadap keluarga-keluarga yang membutuhkan perhatian kita, misalnya dana duka. Mengasih yang baik, bukan soal angkanya, tetapi bahwa gereja ikut ambil bagian dalam kedukaan. Kemudian ada doa wajib. Saya tidak tahu di KBG Bunda Segala Bangsa ini, tapi bahwa di KBG lain ada kebiasaan untuk doa malam wajib, malam minggu, kemudian ada juga dalam bentuk arisan, kegiatan-kegiatan bersama di KBG. Itu yang kita nilai dalam 10 tahun terakhir. Kemudian mengevaluasi program dan pelayanan gereja, lalu kemudian menentukan arah pastoral di tahun depan. Jadi sekarang kita merencanakan apa yang kita buat untuk 10 tahun ke depan dalam kehidupan gereja Keuskupan Ruteng 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan itu kita hitung mulai dari tahun 2027 sampai dengan 2036. Mungkin temang atau temangan di tahun 2036 itu mungkin aku temang ada itu, tapi kita mesti buat baik dari sekarang. Kenapa tadi? Karena tujuannya tadi untuk surga, bukan untuk hidup di dunia ini, tapi tujuan kita jalan bersama untuk menuju surga. Sinode 4 adalah saat untuk tetap setia pada Injil. Jadi itu kita mesti setia pada Injil. Kemudian yang kedua, membangun gereja yang beriman, bersaudara, dan misioner. Jadi itu. Lalu apa kegiatan-kegiatan kita dalam masa puasa? Jadi Sabtu malam nanti atau malam minggu nanti ada kegiatan KTKC. Sudah dapat bahan? Jadi besok lusa ini ada bahan yang mesti akan dibagi atau diambil di sekretariat untuk nanti malam minggu kita ikut KTKC. Di KTKC 4
pertemuan setiap malam minggu mulai tanggal 28 malam 28 Februari sampai 28 Maret nanti katekese supaya kita tahu apa itu sinode, apa kegiatan-kegiatan selama sinode. Jadi ada katekese nanti, ada satu yang menjadi pemimpin katekese fasilitator, tapi ada satu orang untuk catat apa hasil, apa jawaban dari umat. Itu nanti kegiatan katekese. Lalu kemudian ada juga kegiatan APP. Jadi ada bagi amplop nanti, amplop APP biasa. Bukan di KBG ini, tapi di KBG lain atau di stasi lain, saya dapat ada tadi stipendium, amplop stipendium. Kasih ke saya, amplop APP. Pilihan jaga perasaan kengol, itu kumpul itu misal amplop APP. Ting pakai latihan stipendium lain pun. Jadi jangan begitu, amplop APP tentu kita kembalikan karena dari Kuskupan hitung itu amplop APP. Untuk kita di Paroki Kisol itu amplop APP bagi dari Kuskupan 2.462. Kalau itu tidak kembali, maka kemudian kurang kembalinya ke Kuskupan. Misalnya kembali ke Kuskupan, bagi dari Kuskupan 2.462. Lalu yang dikembalikan ke Kuskupan hanya 2.400, lalu mereka dari Kuskupan nah Roma gusi orang proses. Roma gusi yang lainnya proses. Karena tidak umat tidak kembalikan. Jadi saya minta Bapak Mama kembalikan itu amplop. Katekese terakhir nanti tanggal 28 Maret kumpul kembali itu amplop itu, lalu kemudian bawa ke paroki. Saya nanti cek dari Bapak Yaya punya ini berapa amplop. Kalau kurang nanti saya tetap minta Bapak Yaya masih kurang berapa amplop. Jadi itu tanggung jawab kita, tanggung jawab. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan yang lain kita harapkan supaya kita tetap semangat untuk mengikuti berbagai kegiatan baik di tingkat KBG maupun di tingkat paroki, di tingkat wilayah di tahun 2026. Jalan bersama dalam pengharapan, beriman, bersaudara, dan misioner, beri kesaksian yang baik. Lalu kemudian ada informasi bahwa yang belum nikah orang tuanya, anaknya belum pemandian, belum bisa sambut baru, belum bisa krisma itu nanti akan ditinjau lagi. Jadi tetap ada pelayanan untuk anak dari orang tua yang belum berkat, tetap ada sambut baru untuk anak dari orang tua yang belum berkat, ada krisma untuk anak dari keluarga yang belum menerima sakramen perkawinan. Sambil kita ajak supaya keluarga yang belum nikah, belum berkat gereja, tolong. Apa kesulitan itu? Apa yang kami bisa bantu? Apa yang saya bisa bantu untuk kesulitan ini? Tolong kasih tahu dengan saya, tolong kasih tahu dengan kami apa kesulitan itu untuk menerima sakramen perkawinan di tahun 2026 ini. Di bulan Maret nanti ada kegiatan kursus persiapan perkawinan. Tolong daftar untuk ikut kursus persiapan perkawinan Katolik. Lalu kemudian hal-hal yang lain nanti kita akan sampaikan untuk kegiatan-kegiatan kita bersama. Lalu kemudian untuk bakti puasa itu nanti kemudian selain kita buat di KBG, tapi juga di Gua Maria Bunda Segala Bangsa Menoribu di Bumio. Kemarin ada banjir, lalu kemudian di sini meluap. Tolong kita sama-sama bersihkan got yang ada, dibersihkan sehingga kemudian kalau ada hujan lebat, ada banjir, air dengan lancar mengalir sampai ke kali. Itu saja beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Mama, saudara dan saudari. Terima kasih untuk Bapak Ketua KBG, pengurus KBG untuk kebersamaan kita. Kalau pelayanan sakramen tobat itu di gereja, mungkin hanya 1-2 orang yang bisa pergi, apalagi kalau hujan. Tetapi dengan ada pelayanan di KBG, maka itu semua bisa hadir. Begitu juga untuk misa. Saya senang ada pelayanan sakramen tobat, ada misa di KBG.
lebih senang lagi karena Bapak Mama, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak hadir. Lalu yang terakhir, di pusat paroki ini, orang muda dengan semangat bergabung dalam OMK, termasuk Om Tus ini. Om Tus ini kami sama-sama ikut Pekan Mudika di Balengga tahun 98 Pekan Mudika di Balengga. Saya sebagai pater top di Balengga, mereka utusan Pekan OMK itu. Nah, ya, sehingga saya senang dia terlibat dengan adik-adik untuk bagikan, termasuk Palesti, DPRD Dewan kita dari Kisol ini, dari paroki Kisol ini, dia juga UMK sama dengan Om itu. Dia pemain bola dulu dia. Pekan UMK 98 di Balangka, saya pada top waktu itu. Jadi dukung anak-anak kita yang orang muda Katolik untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan baik di KBG maupun di paroki. Terima kasih. Mari kita semua berdiri untuk menerima berkatnya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah. Pelayan Ekaristi dan pelayanan sakramen tobat pada sore dan malam hari ini telah selesai. Syukur kepada Berakhirlah doa dan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Sampaikanlah terima kasihmu kepada Tuhan Allahmu. Bangunlah jiwa serta raga menurut sabda putranya. Lurkanlah Tuhan selamanya, hidupkanlah sebagai putranya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Terima kasih banyak.